Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Anakku sekalian, hari ini Pak Rufi akan menjelaskan pelajaran 2 yaitu senang belajar Al-Quran, Quran Surat An-Nasr. Sub A, membaca kalimat dalam Quran Surat An-Nasr, dan sub C, menulis Quran Surat An-Nasr. Ya, jadi hari ini kita belajar membaca dan menulis, yaitu Quran Surat An-Nasr. Baik, mari anakku sekalian kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Mari anakku sekalian, kita mulai sub A, membaca Quran Surat An-Nasr. Al-Quran ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Jadi, Al-Quran itu yang sudah dibukukan menjadi sebuah buku besar, itu adalah kumpulan wahyu Allah. Ya, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Jadi, agar manusia dalam hidup di dunia ini tidak tersesat, agar yang dilakukan itu tidak hal yang salah, maka ia harus berpedoman kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga adalah kunci kebahagiaan besok di akhirat. Apabila manusia beramal soleh dengan berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah besok di akhirat akan masuk surga. Belajar Al-Quran hukumnya adalah wajib. Wajib itu bila dilakukan itu mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan maka ia berdosa. Ya, jadi belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Kalau kalian belajar Al-Quran itu mendapat pahala. Kalau kalian tidak belajar Al-Quran, maka kalian berdosa. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca bacaan yang lain, koran, buku, majalah dan sebagainya berbeda. Ya, kalau membaca Al-Quran itu bernilai pahala. Dihitung pahalanya setiap huruf. Ya, setiap huruf, misalkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat ba, ya, Bismillah, ada kata ba, satu pahala, kemudian sin, pahala satu, kemudian mim, pahala lagi dan seterusnya. Jadi setiap huruf itu dihitung satu pahala. Bayangkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada berapa huruf? Ya, maka itulah pahala yang kamu dapat. Nah, apabila kamu membaca dalam satu hari itu satu halaman Al-Quran, ya, berapa ayat itu? Ada berapa huruf yang kamu baca? Maka itulah pahala yang kamu dapat. Enak kan? Ya, maka mari anakku sekalian kita rajin-rajin belajar membaca Al-Quran. Ya, kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak perlu cepat-cepat. Yang penting dengan tartil dan dengan benar sesuai dengan tajwid. Quran Surat An-Nasr diturunkan di Makkah atau disebut sebagai surat Makkiyah. Ya. Ayat Makkiyah berarti ayat yang diturunkan di kota Makkah. Nah, surat An-Nasr ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surat An-Nasr berarti pertolongan. Ya. An-Nasr artinya pertolongan. Ya, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Oke, mari
kita baca surat An-Nasr. Perhatikan cara Pak Rufi membacakan, panjang pendeknya, kemudian tajwidnya. Perhatikan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ja ini idza ja-nya ini dibaca panjang 6 ketukan. Disebut mad wajib muttasil, ya, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka disebut mad wajib muttasil yang panjangnya itu 6 ketukan. Ya, perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Saya ulangi lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan. Wa ra'aitan nas. An-nas itu ada gunnah, ada tanda tasydid, ya. Tasydid itu dibaca gunnah atau berdengung, ya. Wa ra'aitanna, ya, ada dengungnya sebentar. Wa ra'aitanna, kemudian na-nya dibaca 2 ketukan, ya, atau 1 alif. Itu mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Kemudian yadkhulu, yad, ya, ada dal sukun, yad. Itu dal termasuk huruf qalqalah. Huruf apa, Nak? Huruf qalqalah. Maka harus dipantulkan. Yad, yad, ya. Kemudian hulu, lu itu mad tabi'i, dhammah bertemu dengan waw sukun maka dibaca 2 ketukan. Oke. Kemudian fi itu juga 2 ketukan mad tabi'i. Di juga mad tabi'i 2 ketukan. Kemudian af wa ja, wa-nya itu mad tabi'i 2 ketukan. Ja, ya, itu disebut mad iwad. Mad iwad yaitu ketika ada tanwin di akhir kalimat, ya, maka tanwinnya hilang menjadi fathah panjang. Afwaja, bacanya seperti itu. Ya, jadi bukan afwajan tapi afwaja. Tanwinnya menjadi hilang diganti dengan fathah panjang. Oke, Pak Rufi ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Lanjut ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Ya. Hu yang ini, hu yang belakang ini itu mad tabi'i, ya. Apabila dhammahnya itu kebalik seperti itu, Nak, ya. Dhammahnya kebalik seperti itu, maka tandanya itu mad tabi'i dibaca 2 ketukan atau 1 alif, ya. Innahu, ya, ya. Kana, ka-nya itu mad tabi'i dibaca 2 ketukan. Kana tawwaba. Ba-nya, ya, wa itu mad tabi'i 2 ketukan, kemudian ba itu mad iwad lagi.
yaitu ada tanwin di akhir kalimat, maka tanwinnya hilang diganti dengan fathah panjang. Tawwaba. Oke, Pak ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ingat, wastaghfirhu innahu, ya. Ini tanda qaf lam itu sebetulnya lebih baik berhenti, tetapi supaya kita enak membacanya, ini Pak Rufi wasolkan saja, ya. Bukan wastaghfir, tapi wastaghfirhu innahu, gitu ya. Oke, Pak Rufi ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, Pak Rufi ulangi dari awal, dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, demikian tadi yang Pak Rufi contohkan membaca Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nanti kalian tirukan kalian tirukan cara Pak Rufi membaca, kalian ulangi berkali-kali sampai kalian lancar membacanya. Kemudian kalau sudah lancar, kalian rekam berupa audio, ya. Kemudian kalian kirimkan di Classroom, oke? Kemudian berikutnya menulis Quran surat An-Nasr, ya. Oke, menulis itu membutuhkan latihan, ketelatenan, dan dilakukan berulang-ulang, ya. Pertama, menulis itu harus membutuhkan latihan, harus latihan, ya. Menulis Arab itu harus menggunakan latihan. Ingat, menulis Arab itu tidak seperti menulis huruf Latin. Kalau Latin itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, maaf. Sedangkan huruf Arab itu dari kanan ke kiri, ya, tidak sama. Kemudian sudah pernah Pak Rufi kasih latihan kan, kalian menulis huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai ya di kelas sebelumnya, di kelas 2, ya. Maka kali ini kalian latihan menulis Quran surat An-Nasr, ya. Boleh kalian mencontoh dari Al-Quran, boleh, ya. Atau nanti Pak Rufi akan kirimkan contoh tulisannya. Maka kalian tirukan, ya, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan dikirimkan di Classroom, oke? Dan jangan lupa kerjakan soal latihan di Google Form, oke? Demikian pelajaran kita hari ini, praktekkan menulis Quran surat An-Nasr dengan benar, oke? Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilmu yang bermanfaat akan menghiasi bagi pemiliknya, sedangkan ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Agar kita dapat merasakan manisnya ilmu, maka amalkan ilmu yang sudah kalian dapat. Mulai dari hal yang paling sederhana dengan berbakti kepada orang tua. Bila taufiq wal hidayah.